Perang, sebuah kata bagi kita yang terasa mengasihkan, sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, ataupun komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak pernah berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain yang dihuni oleh anak-anak, tempat bermain, rumah-rumah, makanan, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, bahkan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin memerintahkan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya hati anak-anak tak akan tersakiti lagi. Supaya ada yang menjaga mereka pada waktu malam-malam yang gelap. Supaya ada yang mendekat mereka pada waktu kedinginan. Dan supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah. Dan supaya ada yang memastikan bahwa mulut-mulut yang mungil itu tak akan pernah kehausan dan kelaparan. Aku menemukan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, dan aku memintanya untuk menggunakan mengangkut salak. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, ia memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan bantuan Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawa perahu ke tempat itu. Dengan perahu itulah maksudku aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Maylin, Harun akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa aku sendirian di sini? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan pasti kalian akan menemukan mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Tapi tak mengapa, mungkin aku bukan teman yang asik. Aku buku, introvert. Apalagi tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi keseharian kalian di kampung maya itu. Begitu kan? Itulah mengapa aku menyisiki daerah pantai ini hingga aku menemukan ide untuk membuat sebuah perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan pada saat perahu ini aku tampilkan di media sosial dan menawari siapa saja yang ingin berlayar denganku, kalian malah menertawaiku, bahkan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal melulu. Hidup di zaman teknologi tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja jebol, gimana mau dipakai buat berlayar? Urusan Gaza mah udah ada yang lebih pantas ngurusnya. Jangan ngadi-ngadi deh. Pelawak, tapi sayang, gak lucu. Ya, begitulah kan cara kalian menanggapi ajakanku itu. Aku hampir saja merasa sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam teman-teman lamaku itu datang. Mereka mengambilku dalam ruang ini. Saat itu aku sedang tertidur. Idenya sederhana, bermula dari hobiku memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul begitu saja terhadap korban perang anak-anak di Gaza. Akhirnya aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, barang, pakaian, atau apa saja selama 1 bulan? Begitu kata Maylin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini akan kami sebarluaskan ke seluruh media sosial. Ide Joshua itu langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi si Joshua sangat spesial. Meski masih belia, ia sering dipercaya membuat sebuah komposisi musik untuk kebaktian di gereja.
Kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat dari Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Keduanya mengajak kami untuk makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan kami menulis surat, mengadu pada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sementara aku dan Made mencari perahu untuk melarikan seluruh harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku. Demi sahabat-sahabat itu berbahagia dan bangga karena memiliki aku. Lihat, di dalam perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, gereja, kuil. Ada juga benda-benda masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja kami mengumpulkannya hari demi hari dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai rasa ungkapan cinta. Perahu itu akan kularungkan ke lautan, ke laut lepas. Semoga samudera dan cakrawala yang luas bisa menyimpannya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Tuhan masih menjaganya, mengirimkan gelombang yang mengubahnya jadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu apapun yang kami lakukan ini hanyalah setetes air penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka. Mungkin kami seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Cara itu, dan memang hanya cara itu bisa kami lakukan sebagai merupakan kisah cinta kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza. Atau mungkin kita sedang bertahan hidup dengan rumah-rumah roti di mangkuk-mangkuk karton mereka, atau berebut-bubur dingin di panci-panci yang oleh sepatu serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Bagian yang aku sudah kutambal. Kau tak usah khawatir. Sahabatmu masih cekatan seperti dulu. Aku juga sudah membawa air suci dari pura pesananmu. Hei, Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja situ? Ayo, aku jamin kalian berdua pasti senang. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagiannya sudah kukirimkan melalui pos. Sisanya akan kita bawa berlayar dengan perahu ini. Aku juga sudah membawa kopi kesukaan kalian. Kalian tinggal duduk manis di sana, menikmati ceritanya. Silakan sahabat yang tampan yang cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku lupa membawa kata pemu itu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Kita kan akan berada di tengah lautan. Kamu pasti akan menyukainya. Kau juga bisa melukis malamu, Harun. Sementara Ali akan mengaji dan menjaga kita dari segala yang buruk dan jahat. Butet, horas bah, rindu kali lah aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Sik si batu manikam di parjoget semani gotam dina manginani si bambangkar jula. Si bambangkar jula. Kau masih saja berlagak seperti rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini ialah menyanyi. Jadi setiap kali kau lihat kami bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus menyanyi. Sepakat kan kau? Melin? Ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kami? Kenapa Melin? Kalau kau tak jadi ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kita sehari-hari di sana? Kami semua tak pandai manajemen, apalagi aku Tansi. Kalau tiba-tiba ada orang asing yang datang mengambil kita di perahu dan bertanya ini itu, hanya kau yang bisa berbahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Ayolah Melin. Apa? Kau akan ikut orang temu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang karena terjadi sebuah kerusuhan. Madi juga sudah mati. Ia terkena penyakit leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya seorang nelayan, Pak Nyoman, yang memberi perahu ini untukku. Butet juga sudah tak ada. Ia menjadi salah satu korban perkelahian antara kedua kelompok pemuda di kota kami. Ali, Harun, keduanya aku kenal dalam lomba olimpiade matematika untuk siswa SD. 1 tahun setelah mereka kembali ke negerinya,
Aku sempat melihat mereka tertangkap sebuah kamera di TV. Keduanya tertembak di dada saat menghadap serdadu dengan katapelnya. Sementara Joshua, Christine, keduanya terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur saat terjadi ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, orang-orang yang tak akan pernah kalian kenal, atau mungkin kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka selalu ada dalam benakku, di dalam hatiku. Mereka tersembunyi dalam catatan kelamku. Satu orang anak yang mati saja, itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu berat ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap menit bahkan setiap jam, selalu ada anak-anak yang mati karena kelaparan, motif, peluru, bahkan amarah. Dan selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku bisa merasakan kehadiran mereka di saat aku sendiri dan kerinduanku untuk menemani anak-anak di Gaza sebagai khayalan gila. Mereka mendatangiku dalam mimpi. Di sana kami memiliki sebuah perahu yang besar yang dipenuhi dengan makanan, selimut, boneka, mainan, dan buku-buku. Dengan perahu itulah kami menembus samudra. Kami seperti sebuah titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di sana. Sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari atau sepulang sekolah di hari-hari libur seperti ini, aku selalu mendatangi perahu ini, mengumpulkan barang apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan hati anak-anak di Gaza. Kini aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari, aku menuliskan surat rinduku untuk mereka, sekadar menanyakan kabar atau menanyakan apa yang ingin mereka makan. Kini kalian pasti akan menganggapku tak waras. Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa aku berikan untuk mereka? Aku membayangkan seluruh ikan yang ada di lautan datang ke Gaza dan menjadi lauk-lauk yang sedang matang di piring-piring anak-anak yang kelaparan. Hari ini, aku telah menulis surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu, perahu ini akan melarungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut yang mungil, yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan nama aku siapa? Oh iya. Perkenalkan, namaku Nusantara.